Halo semua, di video ini saya mau update untuk perkembangan proyek saya di minggu yang kemarin ya. Dan minggu kemarin ini minggu tenang bisa dibilang karena seminggu sebelum liburan Natal atau tahun baru ya. Kantor saya libur dari tanggal 24 sampai tanggal 1 Januari. Jadi tanggal 2-nya masuk lagi. Sebentar saya cek. Ya betul. Ya, sampai tanggal 1. Jadi ada 9 hari total ya. Dan untuk minggu depan jadi cuma kerja di hari Senin aja. Saya lupa untuk ambil cuti. Yang sudah ngambil cuti banyak sekali di kantor. Jadi besok hari Senin juga bisa dibilang hari yang cukup tenang ya, karena memang klien kebanyakan sudah libur juga, dan sebagian besar dari teman-teman yang ada di kantor juga sudah libur juga ya. Saya langsung saja mulai dari project-project saya ya. Oke, kita mulai dari Project Hercules. Project Hercules gak ada sesuatu yang terlalu besar ya. Ada beberapa yang kita deploy, ada perbaikan di sana sini. Oh ya, yang besar ada satu adalah permintaan untuk mengintegrasikan salah satu AI provider ya, untuk mengconvert artikel mereka menjadi speech, jadi kayak semacam podcast gitu, jadi dibacain. Dan mereka ada beberapa opsi untuk ini. Jadi pada dasarnya sih ada beberapa layanan untuk bisa mengubah dari teks artikel menjadi audio. Dan kemarin mereka ada beberapa opsi dan mereka milih salah satu. Saya sebutin nggak ya? Kayaknya nggak usah deh, nanti mungkin minggu depan aja. Terus saya coba servisnya cukup baik kayaknya, walaupun saya belum pernah dengar namanya sebelumnya. Terus mereka ternyata tuh punya WordPress plugin juga, tapi setelah saya cek kemarin, WordPress pluginnya jelek banget dari segi security dan juga performance, nggak lolos ya di tesnya saya. Jadi saya bilang ke klien kalau setelah saya tes itu nggak bisa dipakai pluginnya karena terlalu banyak celah keamanan yang cukup serius, dan juga ada performance issue ya. Jadi kalau dipakai di website yang cukup besar itu pasti bisa matiin websitenya sih, karena memang cara bikinnya itu salah semua. Dan akhirnya kemungkinan saya akan tetap pakai service tersebut ya, karena mereka sudah milih dari beberapa pricing harga yang mereka dapat itu kayaknya paling oke gitu. Jadi mereka ingin nyoba pakai layanan tersebut, tapi ya akhirnya saya harus bikin plugin sendiri untuk menggunakan layanan itu. Kayaknya sih cukup simple implementasinya. Saya sudah coba kemarin dan kayaknya sih ya nggak terlalu susah. Jadi semuanya sih kayaknya bisa berjalan dengan baik. Salah satu opsi lainnya yang harusnya kita explore itu adalah pluginnya dari 10up sendiri, yaitu kita punya plugin namanya Classify. Classify itu adalah plugin open source, dan salah satu fiturnya dari plugin itu, jadi plugin ini adalah plugin WordPress di mana dia mengintegrasikan banyak sekali layanan ya. Ada OpenAI, ada Microsoft apa ya, Watson itu punya siapa sih? Amazon ya. Ya, atau ada beberapa layanan AI yang bisa diintegrasikan. Jadi ada beberapa kita bisa menggunakan OpenAI atau DALL-E untuk mengenerate gambar, ada yang bisa untuk mengenerate artikel, ada yang bisa untuk berbagai macam hal lah ya. Dan itu ada beberapa provider yang bisa terkoneksi di satu plugin saja, dan salah satu fiturnya itu adalah dengan menggunakan adalah fitur untuk mengubah artikel menjadi audio atau mengconvert menjadi audio gitu ya. Ada dua layanan kalau nggak salah yang bisa dipilih, salah satunya adalah OpenAI. Dan mestinya sih kita ngomong ke klien ya kalau kita punya plugin sendiri untuk melakukan ini semua. Walaupun sebenarnya kalau menurut saya memang solusinya kayaknya kalau menggunakan pluginnya dari 10up itu malah jauh lebih ribet sih.
Karena walaupun ini kita bisa mengintegrasikan dengan AI dari misalnya ChatGPT ya atau OpenAI, itu yang jadi masalah itu nanti storage dari audionya. Setelah di-convert menjadi audio kan harus di download ke websitenya ya dalam bentuk audio, tentunya harus punya penyimpanan sendiri, dan tentunya itu penyimpanan audio juga nggak gampang kan ya, karena kan perlu untuk penyimpanan yang belum tentu hostingnya suka ya kalau kita nge-hosting audio yang cukup banyak. Apalagi ini artikel yang ada di websitenya itu ada ratusan ribu artikel ya, jadi pastinya kalau kita ingin mengkonvert semuanya menjadi audio kan butuh storage yang sangat-sangat besar sekali. Jadi sebenarnya kalau menggunakan service atau layanan pihak ketiga yang sudah nge-handle itu semua buat kita jauh lebih mudah ya untuk maintenance-nya nanti ke depannya. Tapi nanti kita lihat hasilnya, apakah mereka oke dengan layanan ini, apa fitur-fiturnya cukup atau tidak, apakah tampilannya playernya tuh cocok atau tidak buat mereka dan lain sebagainya. Karena ini masih tahap proof of concept ya jadinya ya. Nanti saya akan bikin proof of concept-nya sehingga mereka bisa nyoba-nyoba dan ngetes gimana yang mereka inginkan. Oke, untuk project yang selanjutnya, project Arial itu cukup oke ya. Saya ada beberapa kerjaan yang nggak terlalu banyak. Sebenarnya saya kan waktunya bisa dibilang 50-50 antara project Arial dan project Hercules. Tapi di project Hercules itu nggak banyak kerjaan. Kerjanya sudah pada habis dan ada beberapa kerjaan untuk ke depannya. Tapi itu semua sudah dijadwalkan untuk di bulan Januari. Jadi daripada kita kan nanti komunikasi lagi sama klien dan lain sebagainya, karena saya sudah mengerjakan semua kerjaan saya, akhirnya waktu saya di Project Hercules itu masuk ke Project Arial. Dan karena Arial ini kerjaannya lebih fleksibel ya, jadi ya sudah saya kerjain kerjaan yang untuk maintenance dan lain sebagainya. Kerjaan Januari juga saya kerjain semua. Ada beberapa bug, ada beberapa clean up ya, code clean up, karena kemarin kita sudah ngobrol dengan klien dan mereka oke untuk kita sudah memulai untuk maintenance, di mana kita benar-benar melihat code base-nya itu seperti apa, dan kita memulai untuk membersihkan code base yang lama sehingga jauh lebih stabil aplikasinya. Dan apalagi ya, kayaknya cuma itu aja sih ya. Oh iya, untuk Project Arial sih nggak ada deployment ya di minggu kemarin. Ada sih di hari Senin ya, Senin Selasa. Tapi pada dasarnya sih kita berusaha untuk nggak terlalu banyak deployment, sehingga aplikasinya jadi stabil dan nggak ada masalah apa-apa. Bisa dibilang tech lead-nya, walaupun saya sebenarnya tech lead-nya di situ ya, tapi sebenarnya yang megang tech lead itu bukan saya, yang megang tech lead itu masih yang tech engineer satu lagi ya, yang sebelumnya jadi tech lead. Dia sebenarnya masih banyak megang di project ini juga. Dia yang ngurus untuk code review dan lain sebagainya. Dan kemarin dia agak sibuk untuk project yang lain karena ada deadline yang cukup yang harus dilakukan ya. Jadi project yang ini agak ditinggal sedikit sih sebetulnya. Tapi yang penting lagi di project Arial ini adalah kita, karena memang aplikasinya ini kan aplikasi yang nggak terlalu stabil banget ya. Jadi kayak kemarin beberapa minggu yang lalu kan ada Thanksgiving dan aplikasinya jadi bermasalah gitu bisa dibilang. Jadi untuk tahun ini ya kita antara project manager, saya sama engineer satu lagi, sama satunya lagi sistem engineer, jadi 4 orang kita standby untuk keadaan emergency di
di minggu liburan ini ya. Jadi kita sudah komit, kalau ada apa-apa ya sudahlah, kita harus mau untuk ngerjain ini semua. Jadi kalau ada apa-apa, kliennya akan bisa ngeping kita, dan kita sudah komit untuk hidupin notifikasi untuk Slack, dan juga kita juga sharing untuk nomor WhatsApp juga kalau ada perlu-perlu dan lain sebagainya. Jadi ya kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Semoga sih nggak ada masalah apa-apa, karena kita memang sudah beberapa minggu terakhir ini juga nggak ada masalah yang terlalu serius ya. Jadi semuanya akan aman. Semoga ya, semoga semua. Kliennya juga libur juga kan ya minggu depan. Jadi semoga nggak ada masalah yang terlalu berarti. Apalagi yang perlu Oh iya, ternyata dari TechUp sendiri, dari kantornya saya, itu sebenarnya ada paket khusus untuk jagain website ketika liburan. Jadi itu kita nggak tahu, saya juga nggak tahu, saya baru tahu project manajernya sudah lebih lama dari saya, kerjanya mungkin sudah 10 tahun di perusahaan ini juga juga baru tahu. Jadi ternyata kan kita tuh punya ya di TechUp tuh ada satu divisi khusus untuk sistem. Jadi orang-orang sistem itu kita punya grup namanya Voltron, keren ya nama grupnya Voltron. Dan di grup ini memang mereka itu yang handle untuk beberapa layanan dari TechUp yang berhubungan dengan sistem. Yang salah satunya itu adalah untuk manage hosting. Jadi kita punya manage hosting tapi untuk enterprise ya. Jadi itu memang khusus, beberapa surat kabar itu menggunakan layanannya dari kita. Sedikit beda sama kayak WP Engine atau WordPress VIP. Ini memang layanannya memang benar-benar custom biasanya. Dan aksesnya dari engineer ke sana tuh sebenarnya agak sedikit limited ya, karena engineer pun nggak ada akses untuk SSH ke servernya tersebut ya. Jadi itu kalau ada kita perlu melakukan sesuatu di servernya, itu kita harus bikin tiket ke Voltron atau ngubungin divisi ini ya, divisi khusus Voltron ini. Mereka juga punya produk lain selain manage hosting, yaitu adalah SiteWatch. SiteWatch itu adalah sebuah layanan untuk jagain website tanpa ada development, jadi cuma untuk ngupdate kayak WordPress, ngupdate theme, security update dan lain sebagainya, ngupdate plugins. Tapi cuman update-nya basic. Tapi yang penting itu buat klien adalah websitenya itu tetap aman. Kalau ada yang perlu diupdate, ada yang updatein gitu ya. Jadi benar-benar low budget ya. Tapi biasanya untuk produk SiteWatch ini sama sekali nggak ada updatean untuk functionality atau fitur, itu sudah nggak ada sama sekali ya. Jadi memang benar-benar paket minimalis untuk jagain website biar tetap jalan aja gitu. Biasanya untuk klien-klien yang budgetnya lagi minim ya, saya menggunakan paketan dari SiteWatch. Ini dari produk sistem ini dari Voltron. Dan ternyata di Voltron itu juga ada produk untuk khusus untuk liburan. Dan ini menarik sih menurut saya sih. Jadi ada produk khusus untuk liburan, mereka punya paketan sendiri, dan nanti akan ada orang yang akan jagain dan lembur bisa dibilang ya, untuk jagain websitenya. Kalau ada apa-apa yang pasti orang dari Voltron ini yang akan ngurus, pokoknya websitenya pasti ya gak akan down lah bisa dibilang. Dan ini memang orang-orang sistem ini benar-benar orang-orang yang jago semua ya menurut saya ya. Cuman setelah saya lihat proposal dari proyek-proyek sebelumnya itu mahal banget. Untuk saya nggak lihat secara detail sih ya, apa itu tuh 1 minggu atau 2 minggu atau berapa, tapi harga minimalnya tuh kalau nggak salah itu kalau dirupiahkan itu hampir 80 juta. Ya untuk beberapa klien sih kayaknya itu masuk akal ya, karena memang untuk beberapa klien memang budgetnya gila-gilaan biasanya.
Tapi untuk klien yang satu ini, kalau Ariel, kayaknya memang susah sih ya, karena budgetnya mereka sudah agak minim, dan kalau nambah lagi tambah sekian puluh juta untuk jagain waktu Natal juga kayaknya mereka akan keberatan. Jadi ya sudah, lagian juga terlalu mepet ya, karena untuk menggunakan layanan ini mereka harus sudah ada kerjasama sebelumnya dengan Voltron ini ya, karena kan pihak Voltron juga harus ngerti arsitekturnya atau stacknya dipakai apa aja, harus punya akses ke semua lininya semuanya ya. Dan untuk project Ariel ini stacknya agak sedikit ribet, jadi dia pakai Docker di Amazon EC2, konfigurasinya kalau nggak salah pakai T2 large, saya lupa, kalau nggak salah 2 core, RAM-nya 8 GB, dan di setup untuk automatic scaling dengan load balancing. Jadi ya repot sih ya. Ini salah satu project yang cukup demanding dengan sistem yang agak rumit. Database-nya juga terpisah ya, nggak disimpan di situ, database-nya di hosting di layanan terpisah. Saya lupa nama layanannya, tapi itu ada tiga server ya untuk MySQL database-nya, sehingga bisa untuk ya gitulah ya, sangat-sangat rumit sekali. Dan ada juga layanan lainnya lagi yang untuk nge-hosting Elastic Search-nya, dan ya ini project yang nggak mudah untuk orang dari sistem sekalipun untuk bisa langsung terjun ke dalamnya, juga butuh akses kemana-mana gitu ya. Ya semoga kedepannya, karena kita sekarang sudah tahu ya kalau ada layanan tersebut, jadi kita akan mungkin introduce ke mereka, siapa tahu mereka mau untuk lebih, siapa tahu ya, suatu saat akan butuh layanan-layanan seperti ini ya, untuk jagain ketika liburan dan lain sebagainya. Itu aja dari saya. Minggu depan update-nya akan jauh lebih sedikit, karena ya cuma 1 hari aja kerjanya. Oke, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.